Halo Unshakable People, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Pastikan kita terus dalam kondisi yang luar biasa. Kita tetap menjaga kondisi kita tetap sehat di tengah-tengah pandemi ini. Dan saya mengucapkan welcome home buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru bergabung bersama-sama dengan kami. Tidak lupa saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dengan kami dan juga mengisi connection card yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Yes, di dalam bulan Februari ini tentu kita punya tema Pray, yang artinya berdoa. Ya, bagaimana Tuhan ingin kita banyak belajar tentang berdoa. So, pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ketinggalan satu seri ibadah pun supaya kita mengerti dengan benar hati Tuhan tentang doa. Dan pengumuman kita di minggu ini, tepatnya hari ini, jam 1 siang waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, kita akan melaksanakan Moving Class. Yes, Moving Class ini akan kita lakukan secara online maupun offline. Tentu offline buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di sekitar Jatinangor, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa hadir di Aula Ruko. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang melakukan secara online, tentu kita akan menyediakan aplikasi Zoom supaya Bapak Ibu pun bisa mengikuti Moving Class kali ini. Pengumuman berikutnya di minggu depan, tepatnya tanggal 28 Februari 2021, jam 8 pagi, kita akan melaksanakan ibadah secara offline. Dan kali ini, ibadah offline akan dilakukan buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di segmen profesi dan family. Dan buat saudara-saudari yang berada di luar segmen profesi dan family, saudara-saudari bisa mengikuti tetap secara online di YouTube Unshakable Church. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari tidak lupa untuk membagikan dan share link ibadah online kita. Dan selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara-saudari di minggu depan. Baik, sebelum memulai ibadah pagi ini, saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. So, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa di sini ada satu definisi doa yang penting buat kita. Tuhan menginginkan kita berdoa buat setiap orang yang mengecewakan hidup kita, yang menyakiti hidup kita, dan ini berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan waktu kita berdoa. So, inilah pentingnya kita mengerti bahwa waktu kita berdoa, bukan apa yang kita inginkan yang kita utarakan dalam doa kita, tetapi apa yang Tuhan inginkan. So, Bapak Ibu Saudara-saudari, pastikan sepanjang bulan ini kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan waktu kita berdoa. Dan sebelum memulai ibadah kita, sebelum kita juga menaikkan puji-pujian kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau ajaib buat hidup kami Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan suatu kesehatan Tuhan, sukacita yang ajaib dan berasal daripada Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan kami ready untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini ada Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat kami sehingga kami excited Tuhan mengikuti ibadah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, enjoy the service. excited hari ini saudara. Pagi ini saya mengundang kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing.
kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan karena Dia nama yang besar, Raja di atas segala raja, amin. Amin. Yes. Woo. Jesus. Come on, katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, angkat tanganmu. Yes, Jesus. Katakan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib, oh, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Engkau Raja Tuhan. Wow, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya persilahkan untuk duduk kembali. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya mau kita semua mengerti apa yang membuat kita mampu dan sanggup untuk memberi buat Tuhan. Ya, hari ini saya membagikan tentang cinta akan Tuhan. Ya, ini hal yang sangat mendasar, hal yang sangat penting untuk kita tumbuhkan supaya kita mampu memberi untuk Tuhan.
Ya, karena ada banyak hal, banyak orang yang tidak sanggup memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Cintanya akan Tuhan. Amin. Ya, mari kita buka di 1 Tawarik 29 ayatnya yang ketiga. Di sini cerita tentang Raja Daud. Ya, dikatakan lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Amin. Nah, di sini Raja Daud menceritakan bagaimana dia membangun bait Allah. Ya, dikatakan di ayat ini bahwa oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Ya, di sini kita tahu saudara-saudara bahwa Daud itu adalah seorang raja yang dia punya segalanya, bahkan dia punya anggaran untuk membangun gedung. Ya, kalau seandainya pemerintah atau presiden gitu ya, atau gubernur wali kota ingin membangun satu gedung, itu gampang banget buat dia. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa dia menambahkan apa yang sudah dia sediakan dari kepunyaannya sendiri. Kenapa dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan dengan harga yang sangat mahal? Karena cintanya akan Tuhan. Ya, saya punya sedikit cerita. Jadi di sini saya mau cerita ada seorang istri yang dia menikah ya dengan suaminya yang sekarang itu karena dijodohkan. Dia nggak cinta, dia nggak sayang sama suaminya, dia nggak punya kasih untuk suaminya. Tapi dia tetap melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Dan suatu ketika suaminya ini meninggal dunia. Dan gak lama kemudian dia menikah dengan pria yang dia cintai, yang dia suka, yang dia kasihi. Dan suatu ketika dia menemukan ada satu secari kertas yang isi di dalamnya itu adalah tulisan list-list apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Apa yang harus dia lakukan untuk suaminya. Dan ketika dia baca, oh gak jauh beda ternyata. Apa yang dia harus lakukan untuk suami yang dulu dengan suami yang sekarang. Nah, apa yang membuat berbeda saudara? Yang membuat berbeda adalah bebannya. Ketika dulu dia melakukan itu, dia terbeban banget. Nah, tapi ketika sekarang dia melakukan, itu dia lakukan dengan sukacita. Amin. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada suaminya. Karena rasa kasihnya yang ada dalam hatinya. Nah, sama seperti kita. Ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita harus tahu bahwa kita memberi karena rasa cinta kita, karena rasa kasih kita kepada Tuhan. Dan saudara harus ingat bahwa kasih akan mendorong dan memberikan kerinduan untuk kita selalu memberikan yang terbaik. Ya, jadi bukan karena firman saja, bukan karena siapa yang membagikan ofmes, tapi karena kasih itu sendiri yang akan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya mengajak, saya mendorong, mari kita memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kasih kita kepada Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa kita bisa memberi tanpa kita mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa kita memberi. Amin. Ya, sekarang di layar Bapak Ibu Saudara-saudari sudah ada rekening persembahan dan perpuluhan untuk bisa saudara-saudari transfer melalui rekening BCA dan di sini atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Kami juga menyediakan barcode QRIS yang bisa saudara-saudari gunakan untuk memberikan persembahan yang terbaik ya melalui elektronik money apapun bisa saudara berikan sekarang. Dan saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk saudara-saudari memberikan yang terbaik. Ya, setelah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami mau belajar seperti Raja Daud Tuhan yang mengasihi Engkau dan sanggup memberikan apapun yang dia miliki Tuhan. Tuhan, biar kiranya cinta kami, kasih kami kepada Engkau, itu membuat kami rela memberikan apapun. Itu membuat kami tidak terbeban Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau.
Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, biar kiranya kasih kami semakin bertumbuh Tuhan. Karena kami tahu kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur biar kiranya hari ini Tuhan kami menjadi pemberi-pemberi yang terbukti mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yes, Jesus. God, we thank you. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Boleh mengalami banyak hal di sepanjang hari kami Tuhan. Dan hari ini kami mau datang bersama-sama di tempat kami berada bersama-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami buka hati kami Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau menaikkan keagungan kemuliaan Tuhan di atas segala sesuatu yang kami punya hari ini. We thank you Jesus. Holy, holy Jesus. Hallelujah, oh my soul, praise you God. Hallelujah, oh my life in your hand. Sing a song to you, my God, the one who redeems us, the power of living God. Holy Spirit, fill us, testifying power and love. Your grace heals every heart. Let your glory shine through us. Oh, oh God. Come on, say it again. Hallelujah, oh my soul, praise you God. Hallelujah, oh my life in your hand. Singing a song to you, my God, the one who redeems us, the power of living God. Oh, Holy Spirit, fill us, testifying power and love. Oh, your grace heals every heart. Let your glory shine through our Holy Spirit. Holy Spirit, fill us, testifying power and love. Your grace heals every heart. Let your glory shine through us. We need the move. We need revival. We
Your grace heals every heart. Let your glory shine through us. Oh, Holy Spirit, God. Holy Spirit, fill us. Testifying power and love. Your grace heals every heart. Let your glory shine through us. Holy Spirit, Holy Spirit, fill us. Testifying power and love. Your grace heals every heart. Let your glory shine through us. We need a movement. We need a revival. We need right now. Oh God, oh, we need a movement. We need revival. Come on, by faith. We need right now. We need a movement. We need a movement. We need revival. We need right now. We need a movement. We need revival. We need right now. Come on, say it again. Oh God, we need a movement. We need revival. We need right now. Hallelujah. Woo, Jesus. Woo, thank you, Jesus. Oh yes, Holy Spirit, we need your movement, we need your revival. Kami perlukan kegerakan-Mu Tuhan, kami perlukan kebangunan rohani di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, terkhusus Unshakable Church. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir di setiap rumah tangga demi rumah tangga, di setiap kamar demi kamar, atau dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, lewat pujian penyembahan Tuhan, lewat persembahan kami, lewat pendengaran kami akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Lawat hati kami, oh Tuhan, agar kami pagi hari ini Tuhan boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, boleh mengerti, boleh dibukakan Tuhan sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan, rahasia-rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Unshakable Church, dimanapun engkau berada, katakan amin, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, selalu excited. Amin. Yes, saya excited. Saya percaya Anda juga pasti excited. Walaupun saudara mungkin kondisi belum banyak berubah, ya, pandemi mungkin belum seluruhnya berakhir, tapi saya percaya bahwa kondisi-kondisi online ini saudara tidak pernah akan bisa mengurangi antusiasme kita untuk selalu beribadah datang kepada Tuhan. Haleluya, amin. Yes. Nah, pagi hari ini ya, ataupun ketika Anda menonton video ini ketika siang hari ataupun malam hari, ya saudara, hari ini saya akan membagikan tentang dimana kita belajar seri khotbah pray. Yes, karena di bulan ini kita belajar pray, ya, berdoa, ya. Nah, setiap kita pasti sudah tahu bahwa
yang namanya orang Kristen itu pasti sudah sangat lekat dan sangat menempel dengan yang namanya kehidupan doa. Oleh karena itu saya percaya apa yang saya bagikan hari ini akan menambah kekuatan kita untuk selalu bergerak di dalam doa, oleh karena Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam doa-doa kita. Ada amin? Nah, pagi hari ini saya kasih judul khotbah saya Praying Church. Yes, katakan sama-sama, Praying Church. Ya, gereja yang berdoa. Nah, mari kita buka di 2 Tawarik 7 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, waktu saya membaca firman ini, ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, waktu saya membaca firman ini, kata-kata di mana disebutkan dan umatku yang atasnya namaku disebut. Yes, ya, itu begitu mencuat gitu ya. Dan dikatakan kalau bahasa Inggris saya bilang my people who are called by my name. Ya, jadi satu umat ya yang dipanggil, yang melekat nama Tuhan di dalamnya, umat yang atasnya nama Tuhan disebut. What else? Apalagi umat itu, saudara, selain kita menyebut umat itu adalah church, gereja. Ada amin ya. Nah, gereja, church always talk about people. Ada amin. Gereja selalu berbicara tentang orang-orang di dalamnya. Ya, terlebih daripada hanya sekedar bangunan ataupun kelembagaan, organisasi, but mostly church always talk about the people, tentang orang-orang di dalamnya. Nah, Anda dan saya adalah bagian dari people itu. Bagian dari satu umat di mana yang atasnya nama Tuhan disebut. Nah, Tuhan bilang bahwa Tuhan cari, ya, Tuhan sedang mencari umat Tuhan yang punya lifestyle seperti ini, punya lifestyle merendahkan diri, punya lifestyle berdoa, yes, punya lifestyle mencari wajah Tuhan, dan punya lifestyle berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, nah Tuhan selalu cari people. Ada amin. Tuhan selalu cari people. Tuhan selalu cari orang-orang. Ya, nah saya percaya bahwa di masa-masa ini, ya, ketika pandemi terjadi, orang-orang nggak boleh berkerumun, ya. Ketika orang-orang masing-masing berdiri di atas kekuatannya sendiri, nggak boleh berkerumun, saudara. Tapi itu tidak pernah menghentikan Tuhan mencari people. Ya, walaupun tidak berkerumun, tapi doa-doa kita itu sedang berkerumun dan sedang mengubahkan sesuatu. Ada amin. Nah, Tuhan cari people. Ya, people always God's intention. Ya, people itu selalu menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Nah, God loves this type of people. Tuhan senang banget dengan orang-orang dengan tipe seperti ini. Yang gimana? Orang-orang yang merendahkan diri, berdoa, ya, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, orang-orang yang seperti ini nih yang sangat-sangat dicari oleh Tuhan di masa-masa ini. Ada amin. Ya. Nah, dan umatku yang atasnya namaku disebut, dikatakan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, ya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, Tuhan janji bahwa Tuhan akan mendengarkan doa orang-orang dengan tipe seperti ini. Ada amin ya. Nah,
Bahkan Tuhan bukan cuma janji bahwa Tuhan akan mendengarkan doa mereka, but Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Ada amin. Saudara bisa bayangin saudara, kalau orang-orang dengan jenis seperti ini, dengan tipe seperti ini, lebih banyak lagi ada di atas dunia ini, kebayang bahwa Tuhan akan segera memulihkan banyak bangsa-bangsa. Ada amin. Kalau di Indonesia ini Tuhan bangkitkan anak-anak Tuhan untuk kuat di dalam doa, untuk kuat berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saya percaya bahwa bangsa kita akan segera dipulihkan sama Tuhan, saudara. Ya, ada amin. Karena Tuhan mendengar doa kita dan Dia akan memulihkan negeri kita. Ya, nah, jadi saya percaya kalau jenis God's people, people seperti ini semakin banyak, ya, maka akan semakin cepat revival atau kebangunan rohani itu akan terjadi. Katakan amin. Revival atau kebangunan rohani akan semakin cepat terjadi. Ya, saya kasih quote begini: the more prayer there is in this world, the better world will be. Ada amin. The more prayer there is in this world, the better world will be. Jadi semakin banyak doa-doa yang dinaikkan dari atas bumi ini, saudara, Tuhan akan memulihkan bumi ini, dan bumi ini menjadi tempat yang lebih baik. Ada amin. So, saudara kebayang bahwa ketika kegerakan doa itu terjadi di mana-mana, bayangkan bahwa bangsa-bangsa itu bisa akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan janji bahwa Tuhan mendengar dari sorga. Ya, Tuhan mendengar dari sorga. Karena firman-Nya bilang bahwa aku akan mendengar dari sorga. So, ketika firman Tuhan bilang bahwa aku mendengar dari sorga, di poin itu saya mengerti, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa ketika kita secara aktif berdoa, Tuhan juga secara aktif mendengar doa-doa kita. Jadi doa bukan hanya merupakan komunikasi dua arah, tapi doa juga merupakan komunikasi dua arah yang aktif. Ya, karena Tuhan merespon kepada doa-doa umatnya. Ya, karena saya waktu saya membaca firman ini, saya bertanya gitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan cuman bilang bahwa Tuhan mendengar dari sorga? Ya, kenapa nggak langsung Tuhan bilang, Tuhan menjawab gitu ya? Jadi ada suatu komunikasi dua arah yang cukup aktif. Tapi saya mengerti bahwa di dalam komunikasi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa tingkat komunikasi yang tertinggi itu adalah mendengar. Ya, banyak dari kita bisa curhat, ya, ngomong terus, tapi kita sulit untuk mendengar. Nah, ketika Tuhan di surga, ya, Dia terlebih rindu benar untuk berbicara kepada anak-anaknya, tapi Dia tahu bahwa ketika komunikasi yang tertinggi ini Dia kerjakan, ya, Dia bukan cuma Tuhan yang mendengar, tapi saya percaya Dia juga Tuhan yang merespon kepada doa-doa kita. Ada amin. Dia Tuhan yang merespon kepada doa-doa kita. Nah, doa yang kita naikkan kepada Tuhan membuat akhirnya surga dan bumi itu terkoneksi. Ya, there is an active connection. Ada koneksi yang aktif, ya, antara surga dan bumi. Ya, karena ini dua arah. So, apa yang kita naikkan dari atas bumi ini ke surga, itu akan surga balikan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk menggoncangkan apa yang sudah ada, sehingga ya, bumi ini menjadi tempat yang kondusif untuk Tuhan bekerja dan berkarya lebih besar lagi. Ada amin. Katakan amin dimanapun tempat Anda berada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semangat, karena doa-doa kita bukan cuma sekedar kata-kata, tapi doa-doa kita adalah doa-doa yang aktif. Haleluya. Ya, setiap doa yang kita panjatkan itu Tuhan pasti dengar. Yes, every single prayer
itu Tuhan pasti dengar. Ya, jadi jangan letih-letih berdoa, jangan letih-letih memanjatkan pujian, jangan letih-letih menaruhkan pengagungan, jangan letih-letih meminta sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhan dengar every single prayer yang kita panjatkan sama Tuhan. Amin. Ya, saya berharap bahwa apa yang saya bagikan hari ini benar-benar bisa mengaktifkan kehidupan doa kita semua. Ada amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Well, mari kita buat surga bergoncang dengan doa-doa yang kita naikkan, ya. Mari kita buat bumi ini dipulihkan sama Tuhan oleh karena doa-doa yang kita naikkan, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar ketika kita berdoa. Ya, saya kasih quote begini. God speaks to those who take time to listen, and He listens to those who take time to pray. Ya, karena saya tahu bahwa ketika kita berdoa, kita bukan cuma sekedar ngomong dan ngomong. Di dalam doa, kita juga mendengarkan secara aktif apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Benar, Bapak Ibu, ya. Secara aktif kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena ketika masa itu pun Yesus, dia pagi-pagi benar, dia mengasingkan diri. Ya, kenapa dia mengasingkan diri? Karena dia ingin suasana yang tenang, di mana dia bisa dengar suara Bapaknya. Nah, kita pun harus belajar dalam doa-doa kita mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bukan cuma sekedar berkata-kata dan berkata-kata terus. Amin, saudara. Nah, tunggu apa lagi? Ya, ayo mari jadikan kehidupan doa itu sebagai gaya hidup secara pribadi dan secara korporat. Kalau Anda belum rajin dan belum aktif join di dalam doa korporat, saya percaya sehabis Anda dengar khotbah ini, saya berharap bahwa Anda mempunyai semangat untuk bisa berdoa secara korporat. Ada amin. Karena kalau tadi kita dengar bahwa Tuhan mencari umat yang atas namanya disebut, dan Dia akan berbalik mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Kalau negeri aja Tuhan bisa pulihin, apalagi hidup saya dan hidup Anda. Ada amin, ya. Nah, oleh karena itu mari secara aktif, Tuhan aktif mendengar, Tuhan aktif berbicara, kita juga secara aktif berbicara kepada Tuhan dan aktif mendengarkan suara Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita tahu bahwa doa, ya, kegiatan berdoa, aktivitas berdoa adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Ya, tidak perlu untuk harus tergerak dulu untuk berdoa. Ya, kalau doa yang dilakukan oleh akal budi saja punya kuasa, apalagi doa-doa yang digerakkan sendiri sama Tuhan. Ada amin. Ya, in many times saya sering sekali tergerak secara suara Tuhan dalam hati saya yang menggerakkan saya untuk berdoa untuk si A, berdoa untuk si B, berdoa untuk si C, yang sometimes kadang-kadang saya nggak gitu lagi ingat mereka gitu ya, nggak lagi juga intens berkomunikasi dengan mereka. Tapi ketika Roh Kudus ingetin bahwa berdoa buat si A, berdoa buat si B. Nah, tugas saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah secara aktif meresponi ya apa yang Tuhan, beban yang Tuhan berikan kepada saya. Ada amin. Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa buat seseorang, ataupun buat sesuatu, ataupun buat satu tempat, satu kota, langsung singkirkan dirimu dan berdoa. Karena saya percaya ketika Tuhan berbuat begitu, ada sesuatu yang urgent yang Dia ingin lakukan melalui kehidupan kita. Ada amin? Yes. Jadi ini privilege banget loh kalau Tuhan pilih kita untuk berdoa buat seseorang ataupun buat sesuatu, buat satu kondisi, itu privilege bagi kita. Amin. Nah, sebagai umat Tuhan, bahwa kehidupan kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya doa. Ya, kalau engkau dilahirkan sebagai anak dari
seorang orang tua yang Kristen dan kau lahir udah dengan KTP Kristen, Anda pasti tahu bahwa kehidupan doa itu tidak akan pernah bisa lepas. Dari membuka mata sampai menutup mata, semua pakai doa. Bangun tidur mau doa, harus doa, ya lalu mau makan harus doa, bahkan ketika kita mau berangkat kita juga berdoa, ketika mau menutup mata lagi di akhir hari itu mau tidur kita juga berdoa. Jadi kehidupan orang Kristen itu gak akan pernah bisa lepas dari doa. Oleh karena itu gereja Tuhan juga tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan berdoa. Saya mengutip dari Charles Spurgeon, katakan seperti ini, a prayerful church is a powerful church. Amen. A prayerful church is a powerful church. Ya, gereja, jemaat yang penuh dengan doa-doa adalah gereja yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi pertumbuhan rohani suatu gereja sangat ditentukan oleh kehidupan doa di dalam gereja tersebut. Kalau enggak kita hanya cuman main gereja-gerejaan. Kalau enggak kita cuman main ibadah-ibadahan. Karena kalau enggak ya lama-lama kita cuma aktivitas rohani tanpa Roh Kudus di dalamnya. Sedangkan doa itu adalah salah satu upaya kita untuk menarik lebih besar lagi, lebih dalam lagi kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah gerejanya. So a prayerful church is a powerful church. So hari ini engkau yang males, engkau yang kadang-kadang naik turun kehidupan doanya, come on, mau punya kuasa, mau punya kehidupan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, jangan skip berdoa. Katakan sama-sama, jangan skip berdoa. Yes, yeah. When the church prays together, God moves. Ketika orang-orang di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam jemaat bersama-sama, Tuhan itu bergerak, saudara. Ada amin. Tuhan bergerak. God moves. Ya, Tuhan bergerak kepada gereja yang berdoa. Ada amin. Tuhan bergerak kepada gereja yang berdoa. Well, how do I know? Bagaimana saya tahu? Tentunya saya tahu gak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika saya baca cerita ini dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima, katakan seperti ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ini satu kisah di mana penindasan, penganiayaan yang besar terjadi terhadap umat Tuhan kala itu, diceritakan di Kisah Para Rasul. Dan Yakobus mati, lalu Petrus diseret ke dalam penjara. Ya, nah ketika Petrus diseret ke dalam penjara, Petrus dijaga dengan sangat ketat. Jadi kalau kayak sekarang itu mungkin kasus penistaan agama gitu ya, dengan Petrus menobatkan banyak orang, membaptis orang, dan itu menjadi suatu ancaman ya bagi agama-agama yang ada pada saat itu. Nah, oleh karena itu dia ditahan, diborgol, bahkan firman Tuhan katakan itu sipirnya, penjaganya, prajuritnya itu di kanan dan di kiri dia, jadi menghimpit dia. Ya bayangin saudara, bukan cuma diborgol tapi dihimpit ya oleh penjagaan yang ketat, dan di luar sel dia itu udah ada prajurit-prajurit lagi yang menunggu. Jadi ini kayaknya kejahatan yang sangat-sangat besar yang Petrus lakukan pada masa itu. Nah, tapi dari sini saya ngelihat ada satu lifestyle yang bagus banget. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, nah ketika Petrus ditahan, apa yang jemaat lakukan adalah mendoakannya. Nah, kalau kita lihat saudara-saudari kita lagi ada di dalam kondisi yang diuji, dicobai, ataupun sedang mengalami tekanan yang berat, doain. The first thing that you should do, doain. Ya, jangan digosipin, but doain. Karena kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupannya. Well, kita lanjut. Nah, dan ketika Petrus ditangkap, ya, ketika Petrus ditangkap, lalu apa
apa yang teman-temannya lakukan, maksudnya apa yang jemaat itu lakukan, jemaat mula-mula lakukan, ya mungkin tidak banyak, hanya segelintir orang. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dengan tekun, ya. Mereka berdoa dengan tekun. Ketika mereka sedang berdoa dengan tekun, yes, ada sesuatu sebenarnya sedang terjadi di penjara. Ya, yang teman-temannya tidak tahu. Mungkin teman-temannya hari itu lagi nangis, Tuhan tolong teman kami Petrus, Tuhan tolong jauhkan dia dari malapetaka, jauhkan dia dari pemerintahan yang jahat. Mungkin teman-temannya lagi menangis, lagi berseru-seru sama Tuhan. Tapi Petrus waktu itu dia tenang, dia tidur dengan dihimpit prajurit di kanan dan di kirinya. Lalu secara ajaib dia bisa melihat malaikat, dan malaikat itu membuka borgolnya. Nah, malaikat itu membuka borgolnya. Prajurit kanan dan kirinya nggak tahu apa-apa, ya, membuka borgolnya lalu membawa Petrus keluar dari sel tersebut. Ya, bahkan bukan hanya dari sel tersebut, Petrus dibawa keluar dari gedung penjara itu. Ya, Petrus dibawa keluar. Itu benar-benar peristiwa yang ajaib banget, peristiwa yang mukjizat banget. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang sama, Tuhan yang sama, yang mengerjakan perkara di zaman Kisah Para Rasul, masih Tuhan yang sama yang mengerjakan perkara-perkara ajaib di masa kini. Ada amin. So, ketika dia keluar, itu dia bilang itu cuman kayak penglihatan. Ya, kayak hal-hal yang ajaib banget gitu. Tapi Petrus dibawa keluar dan dia dan kamu tahu apa yang Petrus lakukan? Dia nggak langsung pergi, mungkin di di penjara makanannya nggak enak, lalu habis keluar penjara dia langsung cari makan gitu. Enggak. Yang Petrus lakukan adalah dia bergegas mencari teman-temannya. Ya, berarti kalau bisa diartikan pada zaman kini, dia bergegas pergi ke gerejanya, pergi ke jemaatnya. Dia pengen kasih tahu, hey, Tuhan tuh ajaib banget. Dia kirim malaikatnya untuk tolong saya secara mukjizat dan secara ajaib gitu ya. Nah, ketika dia datang, nanti saudara bisa baca ceritanya di Kisah Para Rasul 12. Di ayat 12 katakan bahwa ketika dia menghampiri teman-temannya itu lagi berdoa. Ada amin, teman-temannya lagi berdoa. Nah, teman-temannya kaget, gak percaya ketika Petrus datang. Dan mereka tuh unbelievable banget. Ternyata doa mereka sebegitu powerfulnya. Haleluya. A prayerful church is a powerful church. Ada amin. Kalau ya gereja dipenuhi dengan doa, maka gereja akan dipenuhi dengan kuasa. Amin. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda melangkah, tanda-tanda heran dan mukjizat itu akan menyertai kehidupan orang-orang yang berdoa. Amin. Nah, selagi mereka berdoa, itu orang-orang di penjara itu tuh sibuk nyariin Petrus. Kemana? Karena kuncinya tidak lepas, tidak ada pemaksaan pada gembok atau tidak terjadi tanda-tanda bahwa dia sedang diculik. Tapi itu real, pekerjaan Tuhan terjadi ketika ada umat yang berdoa. So come on church, mari kita aktif untuk berdoa. Kalau kita punya label orang Kristen, maka kita harus secara aktif melakukan kehidupan yang penuh dengan doa. Ya, nah, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul, saya percaya itu juga akan bisa terjadi di zaman sekarang. Ya, di Kisah Para Rasul, oleh karena berdoa ada orang sakit disembuhkan. Oleh karena doa, ambang tempat di mana mereka berkumpul itu bergoyang. Oleh karena doa, saudara, ribuan orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Oleh karena doa, bahkan dikatakan ada kepemimpinan yang bangkit, ada penatua-penatua, ada pelayan-pelayan Tuhan yang bangkit, dan itu semua dimulai dari kegerakan doa. So, jangan lelah untuk berdoa.
Karena sesuatu yang besar itu sedang menanti di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, gereja Tuhan itu memang didesain untuk doa, saudara. Gereja Tuhan memang didesain untuk doa. Markus 11 ayat yang ke-17 katakan, lalu ia mengajar mereka. Katanya, Yesus mengajar orang-orang, dia mengutip dari apa yang ada di kitab Yesaya. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, and then he taught them, quoting this text, my house was designed a house of prayer for the nations. You've turned it into a hangout of for thieves. Ya, ini dari terjemahan The Message Bible. Katanya ia mengajar mereka bilang gini, rumahku itu didesain memang menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tapi engkau mengubahnya jadi tempat kumpulan para pencuri-pencuri. Nah, saya garis bawahi di mana my house was designed a house of prayer for the nation. Jadi rumah Tuhan, gereja Tuhan, orang-orangnya yang termasuk di dalamnya, people-nya itu sedari awal sudah didesain oleh Tuhan untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ada amin. So, saudara, Anda bisa bayangin bahwa hidup Anda dan hidup saya adalah hidup yang penuh kuasa. So, jangan tunduk hanya pada masalah pribadi. Ketika engkau mengetahui bahwa lewat doa-doamu ada satu bangsa yang bisa dipulihkan, ada keluarga yang bisa dimenangkan, ada orang-orang yang bisa berbalik menyembah Tuhan. Haleluya, ada amin. Saudara, di Bandung itu ada satu tempat wisata namanya Rumah Guguk, ya. Nah, kalau Rumah Guguk, Anda berarti sudah mengenali, betul. Berarti rumahnya penuh dengan guguk, betul ya? Penuh dengan anjing, betul ya? Ataupun ada restoran namanya Rumah Jamur, ya. Berarti isinya, spesialisasi makanannya itu terbuat dari jamur. Namanya rumah jamur, saudara. Ya pasti makanan yang paling spesialnya itu terbuat dari jamur. Jadi kalau Anda tahu misalnya rumah buah, ya ada toko namanya rumah buah. Yang dia jual apa? Iya, buah-buahan. Berarti itu satu rumah yang di dalamnya dia menjual buah-buahan. Nah, kalau Tuhan bilang hidupmu, gereja Tuhan, people di dalam rumah Tuhan, jemaat Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. It means bahwa di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun korporat, itu ada doa bagi segala bangsa. Haleluya, amin. Ya, karena kita nggak hanya mau berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Karena kita percaya ketika kita berdoa buat banyak orang, Tuhan akan sibuk mikirin doa kehidupan kita. So start from today, aktiflah berdoa buat banyak hal. Nah, ketika dia bilang kehidupan kita itu akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa, itu literally ya, semua orang yang ada di dalam gereja itu dipenuhi dengan doa-doa. Ada amin. Ya, jadi sehingga kita, Tuhan gak pointing sama kita, Tuhan gak tunjuk kita. Dan Tuhan bilang, tapi engkau mengubahnya jadi sarang penyamun. Kau mengubahnya jadi kumpulan para pencuri-pencuri. Ya, apa yang orang mau curi sih dari gereja? Tuhan, orang-orang curi, saudara, kemuliaan Tuhan. Orang curi peran Roh Kudus. Orang pakai kekuatannya sendiri. Padahal Tuhan janji, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. So, jangan kehilangan desain awal, tujuan awal. Kenapa
Anda diciptakan. Kenapa Anda join di satu gereja? Jangan kehilangan esensi, desain, originalitas. Kenapa Anda dan saya ada di dalam rumah Tuhan hari-hari ini? Ada amin? Supaya kita gak cuma sibuk dengan kehidupan kita pribadi, tapi kita sibuk dengan urusan Tuhan. Ada amin? Mari saya berdoa agar hari ini kehidupan kita menjadi kehidupan rumah doa bagi segala bangsa. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, semangat untuk membangun kehidupan yang penuh dengan doa-doa bagi segala bangsa, buat banyak orang, buat keluarga kita, buat banyak orang yang belum diselamatkan. So, mari praying church, kita jadi gereja yang berdoa. Haleluya. Oleh karena itu, mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri khotbah kita pada pagi hari ini, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja secara aktif untuk membangun kehidupan doa di tengah-tengah gerejanya, terutama Unshakable Church. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, buat desain Tuhan atas kehidupan kami, buat originalitas Tuhan atas kehidupan kami. Mari Tuhan, pagi hari ini kami beranjak Tuhan dari kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan doa Tuhan rata-rata orang Kristen pada umumnya. Kami beranjak menjadi kehidupan doa yang penuh dengan kuasa, di mana Tuhan bergerak. Kalau Tuhan yang bergerak di zaman kisah para rasul, Tuhan yang bergerak, Tuhan di nabi-nabi dan rasul-rasul, saya percaya Engkau masih Tuhan yang sama yang bergerak di hari ini. Tuhan, terima kasih. Berdoa agar setiap orang dipenuhi dengan kehidupan doa yang excited. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau memberkati kami senantiasa, mengarahkan wajah-Mu kepada kami. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, jemaat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala yang baik, dan Tuhan mengenyangkan engkau dengan segala yang baik dari dalam rumahnya. Oleh karena itu, sebagaimana engkau datang, engkau diberkati. Hari ini ketika engkau mengakhiri ibadah ini, engkau juga tambah diberkati. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau. Dan biarlah kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Sama-sama katakan amin. Sorak kemuliaan, hormat, pujian bagi Raja berkuasa, semarak keagungan, hebat, memerintah untuk selamanya. Oh, sorak kemuliaan, hormat, pujian bagi Raja berkuasa, semarak keagungan, hebat, memerintah untuk selamanya, memerintah untuk selamanya, memerintah untuk selamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak.